Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab penyembelihan. Apa saja adab penyembelihan itu? Apalagi sekarang kita menghadapi Idul Adha dan akan banyak orang yang menyembelih binatang untuk kurban. Maka sudah selayaknya bagi seorang tukang jagal yang akan menyembelih hewan kurban, dia harus mengetahui adab dan etika dalam menyembelih, supaya hewan yang disembelih itu baik dan juga halal. Apa saja adab-adab yang bisa kita ketahui dari adab-adab penyembelihan ini? Yang pertama, kita bahas tentang syarat-syarat orang yang menyembelih dulu. Syarat orang yang menyembelih yang pertama, an yakuna aqilan mumayyizan. Yang menyembelih harus berakal dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya tidak mesti harus balik. Walaupun yang menyembelihnya belum balik, masih usia 10 tahun umpamanya kan, laki-laki, kalau dia sudah paham, berakal cara menyembelihnya dan paham, maka tidak mengapa anak kecil menyembelih binatang, asal disembelih secara syar'i, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, an yakuna dza dinin samawi. Yang menyembelih itu harus beragama yang diberikan kitab langit, dan itu berlaku kepada dua agama. Pertama, agama Islam atau Muslim. Yang kedua, ahli kitab. Dan ahli kitab di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Boleh seseorang itu apabila di negeri kafir tidak ada yang menyembelih, sementara dia punya tetangga Nasrani atau Yahudi, selama penyembelihannya menyebut nama Allah dan disembelih di tempat yang syar'i, di leher, bukan dibanting, bukan dicekik dan begitu seterusnya, maka halal sembelihannya walaupun yang menyembelih ahli kitab. Kemudian yang ketiga, an yanwiyal muslim wa yusammi. Dan hendaklah seorang muslim niat untuk menyembelih karena Allah dan membaca basmalah. Dan yang terakhir, an yakunal muslim halalan laisa muhriman. Dan yang menyembelih seorang muslim yang tidak dalam kondisi ihram, dia sedang haji atau umrah, maka dibolehkan untuk menyembelih dan halal sembelihannya. Inilah 4 syarat seseorang bisa menjadi tukang jagal. Kemudian yang kedua, syarat alat untuk menyembelih. Syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, syarat alat untuk menyembelih adalah harus dalam bentuk pisau yang bisa memutus ataupun memotong. Yang kedua, bukan dalam bentuk sinnan wala dhufran, seperti yang hadis yang kita baca di hadis 60. Tidak boleh menyembelih itu dengan gigi, umpamanya adalah tengkorak kambing atau tengkorak sapi, diambil giginya kemudian disembelih, itu tidak boleh. Ataupun kuku, tidak boleh menyembelih dengan gigi ataupun kuku, ya.
kuku binatang yang sudah membangkai. Kemudian yang ketiga, ya dua syaratnya ya. Yang penting dia bukan dalam bentuk kuku ataupun dalam bentuk gigi. Di antara dalilnya hadis yang kita baca ini, ada penyembelihan dalam Islam di sini. Ketika Rafi bin Khadij bertanya, wahai Rasul, besok kita akan bertemu musuh. Sementara kita tidak memiliki pisau, apakah boleh kita menggunakan kayu? Seperti umpamanya kan bambu itu ada seratnya, itu kan tajam tuh, bisa untuk menyembelih. Boleh enggak? Maka Nabi SAW yang penting bisa mengalirkan darah, kemudian disebut nama Allah, maka itu sudah halal. Kemudian Rasul mengatakan kecuali dua perkara, jangan menggunakan gigi ataupun kuku walaupun bisa menumpahkan darah. Alasannya pertama, karena gigi itu bagian daripada tulang, dan tulang itu makanan jin. Dan yang kedua, kuku, sementara kuku itu tasyabbuh dengan orang-orang penyembah api, menyembelih dengan kuku. Dan alhamdulillah sekarang kan zaman sudah luar biasa, pisau di mana-mana dalam bentuknya yang aneh-aneh, yang panjang, yang pendek, yang tipis, yang tebal gitu ya. Bentuknya juga macam-macam. Allah mudahkan semuanya alat untuk penyembelihan ini. Ini syarat yang kedua. Syarat alatnya cuma dua saja. Yang ketiga, syarat binatang yang akan disembelih. Syarat binatang yang akan disembelih. Yang pertama, binatang yang halal untuk disembelih. Tidak boleh menyembelih binatang yang haram seperti anjing, babi, itu tidak boleh. Walaupun syarat yang menyembelihnya sudah terpenuhi, pisau yang untuk digunakan menyembelihnya sudah dipenuhi, tapi kalau yang disembelih anjing, babi, maka tidak dibolehkan. Jadi syarat yang pertama, sembelihan yang disembelih itu harus sembelihan yang halal dimakan. Kemudian yang kedua, an yaqta'a minhu ma yajibu qatu fi zakatin bi dhibhin fil hulkum aw ta'nu fil lubbati wa la tajuju zakatu fi ghairiha bil ijma'. Yang kedua, memotong yang memang harus dipotong. Tidak boleh memotong yang tidak harus dipotong. Contohnya umpamanya nyembelih dipotong kakinya dulu, dipotong tangannya dulu, itu kan enggak mematikan binatang ya. Tapi potonglah bagian tenggorokannya dan urat-urat yang di sekitar tenggorokannya. Adapun menyembelih selain daripada tempat itu, maka sembelihannya jadi haram. Pemain ditusuk di perutnya biar mati, atau ditikam di punggungnya, atau dipukul kepalanya, maka itu tidak sah penyembelihannya, itu tidak syar'i. Jadi dua syarat hewan yang akan disembelih. Pertama, memang hewan itu halal dimakan, ayam, kambing, sapi, unta gitu ya. Dan disembelih di tempat yang memang harusnya disembelih binatang. Ini syarat hewan yang akan disembelih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang dijelaskan para ulama tentang penyembelihan yang harus dilakukan oleh penyembelih, di antaranya dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau berkaitan dengan kurban, maka tidak boleh menyembelih kecuali di waktu yang sudah ditentukan. Kalau tidak, maka tidak sah penyembelihannya. Kita tahu korban itu disembelih setelah Idul Adha sampai tanggal 13 menjelang terbenam matahari di tanggal 13 hari tasyrik. Itulah waktu penyembelihannya. Kalau sebelum itu atau lewat dari situ, ya sah-sah saja penyembelihannya, tapi tidak dinamakan hewan kurban ya.
Tidak dinamakan hewan kurban yang seperti itu. Kemudian yang kedua, harus menghargai atau menghormati binatang yang akan disembelih. Sebagaimana ketika ada seseorang yang menyiksa binatang yang akan disembelih di zaman Rasul, Rasul mengatakan, apakah engkau akan membunuh 2 kali? Kau siksa dulu baru kau sembelih. Maka sayangilah binatang. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang akan di langit akan menyayanginya. Termasuk juga sayangi binatang. Tidak boleh menyiksa walaupun akan disembelih. Karena ada juga orang-orang yang menyiksa sebelum disembelih, disetrum ataupun dibanting dulu baru disembelih. Maka ini tidak ihtiram namanya, tidak menghormati atau memuliakan binatang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh menampakkan binatang yang disembelih kepada binatang yang belum disembelih, karena kalau kita tahu bahwa prosesi kurban itu kan biasanya banyak jumlahnya. Kadang-kadang kambing satu dengan kambing yang lain itu hanya 1-2 meter jaraknya. Terkadang bisa sampai ratusan kambing yang mau disembelih. Maka tidak boleh memperlihatkan ketika menyembelih kepada hewan yang lain yang belum disembelih, dan itu dianggap menyakitinya. Tidak boleh, ya. Kemudian juga di antara adabnya, diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Kenapa demikian? Apa hikmahnya ketika kita menyembelih? Kemudian arah pisau yang akan menyembelih leher binatang tersebut harus diarahkan ke kiblat. Karena arah kiblat itu adalah arah tempat kita ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam salat kita, dalam doa kita. Maka begitu juga ketika menyembelih sangat dianjurkan dihadapkan ke kiblat. Kemudian juga termasuk adabnya adalah membaca basmalah supaya binatang itu menjadi berkah dengan bacaan itu. Dan membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak membaca basmalah saat menyembelih, maka dianggap tidak sah penyembelihannya. Dan sering saya katakan, orang menyembelih itu kan ada 4 macam. Yang 1 halal, dagingnya bisa kita makan. Yang 3 haram, dagingnya haram untuk dimakan. Adapun yang halal dimakan adalah ketika dia menyembelih menyebut nama Allah, bismillah, dan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelihnya membaca basmalah dan niatnya karena Allah. Ini halal, ini sembelihan tauhid. Yang kedua, menyebut nama Allah tapi ditujukan kepada selain Allah. Ketika menyembelih baca basmalah tetapi kepalanya dilempar ke lautan, ke gunung, ke rawa untuk persembahan. Maka ini haram dagingnya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebut nama Allah tetapi diniatkan karena Allah. Niatnya untuk menjamu tamu. Itu kan lillah, sebuah ibadah. Tapi ketika menyembelih tidak baca basmalah, maka haram dagingnya untuk dihadiahkan kepada tamu. Dan yang lebih parah yang keempat, dia tidak membaca basmalah dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram kuadrat. Itulah diantara adab penyembelihan yang berkaitan dengan bacaan basmalah. Tapi kalau menyembelih hewan kurban tidak cukup dengan bacaan basmalah. Harus kemudian menyebutkan orang yang berkorban dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini kurbanku dan juga kurban keluargaku. Baru kemudian dipotong. Jadi ada tambahan setelah baca basmalah, mengatakan ya Allah, ini korbanku dan kuniatkan untuk keluargaku.
kemudian baru dipotong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh menguliti binatang di saat dia masih hidup. Umpamanya ini kambing baru disembelih, biarkan dulu dia. Tidak boleh langsung dikuliti. Saya pernah melihat ada kambing masih hidup dikuliti gitu. Ya betul memang sudah disembelih, tapi kalau masih hidup itu takutnya dagingnya jadi syubhat. Kenapa syubhat? Karena kita tidak tahu yang menghilangkan ruh itu gara-gara disembelih atau gara-gara dikuliti. Makanya biarkan binatang itu, pastikan binatang itu mati dulu, baru kemudian seseorang boleh menyembelihnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara juga yang disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab menyembelih secara singkat. Tetapi kalau berkaitan dengan hewan kurban, ya sekalian kita masuk pada penyembelihan hewan kurban, maka binatang yang disembelih itu harus milik pribadi, bukan milik orang, bukan hasil curian, bukan hasil ghasab. Maka ini syarat yang pertama, haruslah hewan kurban itu milik sendiri. Yang kedua, hewan kurban itu harus dari jenis yang ditentukan. Jenis yang ditentukan itu maksudnya dari binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak yang ditentukan dikorbankan itu cuma 3 saja. Pertama kambing dengan jenisnya, maksudnya domba dan juga kambing kacang. Yang kedua sapi dengan jenisnya, maksudnya sapi dan kerbau. Dan unta. Hanya ini saja yang bisa dikorbankan. Adapun kuda, pendapat yang kuat para ulama, tidak sah kurban dengan kuda. Ya. Kemudian juga yang ketiga, hewan yang akan disembelih untuk kurban itu harus usianya cukup. Sebab kalau usia tidak cukup, tidak sah kurbannya. Seperti unta usianya 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun tidak sah. Kemudian sapi harus 2 tahun ke atas, di bawah 2 tahun tidak sah. Kemudian kambing terbagi 2. Kalau kambing kacang di atas setahun, tidak boleh di bawah setahun, maka tidak sah. Kemudian adhan, domba, maka di atas 6 bulan, tak boleh di bawah 6 bulan. Kalau menyembelih di bawah 6 bulan, maka tidak sah sembelihannya. Tapi yang ideal tentu kambing, ya 2 tahun itu idealnya, ya biasanya udah gemuk, udah besar gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, bahwa binatang kurban yang akan disembelih tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat. Dan cacat yang disepakati berdasarkan hadis, pertama dia tidak buta sebelah dengan buta yang jelas. Yang kedua tidak pincang dengan pincang yang jelas. Yang ketiga tidak sakit dengan sakit yang jelas. Yang keempat dia tidak terlalu tua, kurus sehingga tidak bersumsum lagi. Ini adab kalau berkaitan dengan hewan kurban. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita melihat hadis ke-60 atau ke-61, maka berbuat baik saat penyembelihan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Karena Rasul yang mengatakan, apabila engkau menyembelih, sembelih dengan cara yang bagus. Kalau tidak dengan cara yang bagus, maka dilarang untuk menyembelih. Karena ada beberapa kesalahan yang ditimbulkan oleh para penyembelih itu. Pertama, pisaunya tidak tajam, sehingga tidak membunuh, bahkan menyiksa binatang. Maka ini bukan berbuat ihsan kepada binatang. Jadi sebelum menyembelih, pisaunya sediakan, kemudian yakinkan pisau itu tajam dan bisa memotong. Ya. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang menyembelih, bahwa seseorang menyembelih dengan cara menyiksanya dengan setrum, dan itu
Ada kalau di barat itu kan disetrum biasanya ya. Maka ini haram hukumnya, karena itu bukan tempat penyembelihan. Bukan tempat penyembelihan sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan masuk pada hadis ini, syarah daripada Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan pada halaman ke-60 kita baca. Di sini Nabi mengatakan ma'an harad dama ila akhir, sesuatu yang bisa mengalirkan darah sampai akhir hadis. Kata beliau merupakan ucapan yang luas maknanya, mencakup segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Contohnya adalah besi, tembaga, kuningan, rotan, kayu, kerikil yang sudah tajam atau selainnya. Dan segala sesuatu yang bisa menembus seperti peluru, senapan, maka itu bisa sebagai pengganti menyembelih, karena benda tersebut dapat mengalirkan darah dengan menembus sasarannya, bukan karena beratnya. Termasuk pula dalam hal ini adalah berburu dengan anak panah. Demikian pula anjing, burung yang dilatih berburu, tentunya semuanya itu dengan syarat jika menyebut nama Allah dan binatangnya terlatih. Kemudian kata beliau, adapun bagian tubuh yang dipotong ketika menyembelih adalah kerongkongan dan tenggorokan. Jika keduanya telah terpotong maka sudah cukup. Apabila bersama itu terpotong pula 2 urat leher, maka itu lebih utama karena cepat matinya. Jadi kalau kita memotong kambing atau memotong sapi, kalau hanya tenggorokannya saja, itu lama matinya tuh. Kalau bisa leher sebelah kanan, leher sebelah kiri itu juga terkena potongan pisau, karena itu akan mempercepat kematiannya. Adapun hewan buruan, maka cukup dengan melukai salah satu bagian dari tubuh hewan tersebut. Hal ini karena demikianlah yang dibutuhkan. Yang penting nancap di mana saja anak panah itu, kemudian dia tumbang. Tapi ketika melesatkannya membaca basmalah, kemudian setelah dicek rupanya mati, halal ya. Tapi kalau masih hidup sebaiknya disembelih. Tapi kalau sudah mati maka halal binatang buruan selama zatnya halal, bukan haram. Kemudian kata beliau, adapun hewan buruan maka cukup dengan melukai salah satu bagian dari tubuh hewan tersebut. Hal ini karena demikian dibutuhkan. Contohnya, jika ada seekor unta, sapi atau kambing yang kabur dan sulit untuk menangkap, maka di saat itu kondisi sama seperti hewan buruan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Di bagian tubuh manapun dia terluka, maka hal itu sudah cukup. Demikianlah halnya dengan hewan buruan. Jika bisa ditangkap dalam keadaan masih hidup, maka hewan tersebut harus disembelih. Artinya kalau tidak didapat dalam kondisi hidup alias mati, maka halal sudah ya, tinggal dikuliti kemudian dimasak.